Jadi kembali lagi. Selamat datang di konten baru. Ini adalah podcast yang bukan podcast sih, kultum. Ini konten Ramadan. Kita buat ini sebelum puasa, jadi kita boleh minum. Jadi di konten Ramadan ini saya sudah mengundang seorang yang kalau misalnya satu SMA sama gue dulu pasti familiar dan banyak di pamflet-pamflet PKS. Pasti banyak. Dan ya langsung aja, ini ada di narasumbernya ada Pak Farhan sebagai ustadznya. Bapak Farhan Ibrahim. Ini rekam jejaknya. Ya, rekam jejaknya pernah jadi guru di SMA gua, tapi keluar, habis itu langsung keluar. Bentar doang, nggak tahu, gua nggak nanya kemarin, waktu itu lupa gua. Itulah, jadi langsung aja ke kontennya. Bakal memberikan pertanyaan-pertanyaan, satu video satu pertanyaan kayak biasa lah ya. Dari video satu pertanyaan, dan bakal dijawab dengan gampang, dengan gamblang, dengan Pak Farhan sebagai al-ustadz dengan baju Eigernya. harusnya hostnya yang santai, ini yang santai ya. Oke. Gimana teman-teman, sehat semua? Langsung aja nih di pertanyaan pertama kan. Oke, langsung aja. Sebelumnya gue mau kenalan dulu. Gue dulu juga sering ke tempat kuliah lu sekarang. IAIN. Apa dulu namanya IAIN ya? IAIN. Sebelum jadi UIN. Terus waktu gue sering sana sih namanya masih IAIN ya. Iya. Karena gue dulu pernah mondok di Indralaya. Oh. Dekat rumah lu? Iya, dekat rumah lu. Di mana ya Pak Indralaya? Di Salatiga, di Raudatul Ulum. Oh, enggak tahu sih. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Ngapain Bang mondok ke sana, Pak? Jauh banget. Nah, dia kan mau jadi guru Bang. Dari pengalaman lah. Dari pengalaman doang. Dari pengalaman hidup. Nah, kan ini nih, Pak. Kan orang tuh kan biasa cuma menjalankan aja ibadah puasa, tapi tanpa tahu kenapa sih kita harus puasa, dari mana asal muasal kita tuh harus berpuasa. Jadi itu apakah di zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW dulu tuh udah ada puasa, dan sejarah diadakannya puasa di bulan Ramadan ini apa? Wah, panjang ini, 2 SKS sih. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, santai aja ya. Kita akan pelan-pelan satu-satu. Tadi berantet banget pertanyaannya. Jadi kenapa sih sebenarnya tadi dasar hukumnya atau apa? Apa namanya, sejarah puasa. Oke. Sejarah puasa itu sebenarnya puasa itu bukan ibadah yang baru ya. Bukan ibadah yang baru, bukan ibadah yang tiba-tiba kita semua kaum muslimin itu, orang Islam itu melaksanakannya. Hal ini dibuktikan, faktanya atau yang membuktikannya adalah Al-Quran. Sebagaimana ayat yang sudah kalian semua hafal pastinya, Al-Baqarah ayat 183. Pasti kalau lebaran, kalau Ramadan, orang-orang tuh hampir semua yang kultum akan membacakan ayat ini. Jadi sangat mungkin untuk hampir semua orang hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, artinya diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Di ayat itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu sudah diwajibkan untuk orang-orang sebelum orang Islam. Jadi syariat Nabi terdahulu juga ada yang namanya melaksanakan puasa. Sehingga saat turun ayat ini, itu Nabi Muhammad dan kaum muslimin diejek-ejek sama
apa namanya ahlul kitab. Ahlul kitab itu ada Nasrani, ada Yahudi. Ada Yahudi, ada Nasrani. Diajak-ajak, wah lu ikut-ikutan lu puasanya gitu kan. Lu ikut-ikutan ibadahnya. Dasar lu gitu kan. Bahasa gampangnya gitu. Akhirnya ayat ini, ayat 183 itu sebenarnya tidak mewajibkan kita untuk puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu nggak wajib. Dari ayat itu, dari ayat 183 Al-Baqarah dari ayat 183. Itu nggak ada kewajiban secara apa namanya secara khusus lu harus puasa pada bulan Ramadan. Nggak ada kan? Nggak ada di situ. Nah, puasa apa? Menurut para ulama sih puasa Asyura namanya. Puasa Asyura itu puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Pernah nggak puasanya? Enggak. Mungkin pernah ya. Pernah sekali. Pernah dan memang di Indonesia jadi budaya karena malam Syuro gitu biasanya. Atau lebaran anak yatim, inget nggak? Oh, lebaran anak yatim. Saya anak yatim. Oke, itu ya. Jadi memang puasa itu apa namanya sudah ada sebelum apa namanya Islam itu ada atau kita semua kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus kemudian apalagi tadi ya? Artinya apa namanya puasanya tuh bahkan di zaman Nabi itu udah ada. Sebelum zaman Nabi Muhammad. Sebelum zaman Nabi Muhammad udah ada dalilnya dari ayat tadi. Jadi sebelum zaman Nabi Muhammad atau zaman-zaman Nabi sebelumnya kan Nabi Isa, Nabi Musa. Gitu. Bahkan apa namanya kalau lo lihat di surat Ali Imran saat ayat berapa ya lupa gue. Ayat sekitar ayat awal-awal surat Al-Imran di situ dijelaskan Nabi Zakaria itu kan pengen punya anak tuh. Ya. Pengen punya anak. Ya. Akhirnya dia bernazar untuk puasa. Oh iya tahu itu tahu. Nah, gitu. Salah satunya itu adalah puasa. Nabi Zakaria juga melaksanakan puasa. Jadi jelas selain apa namanya sebelum syariatnya Nabi Muhammad, syariat Islam yang saat ini kita laksanakan, puasa itu sudah ada. Puasanya bisa beda-beda ya. Namanya puasa itu secara bahasa itu puasa itu secara bahasa Arabnya adalah saum. Ya, atau siam seperti yang diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus siam. Siam sama saum sama aja. Nah, artinya secara bahasa, siam atau saum ini adalah menahan atau meninggalkan atau mengharamkan gitu, misalkan gue puasa ngomong nih, berarti gue mengharamkan diri gue untuk ngomong gitu. Atau gue meninggalkan ngomong. Itu adalah arti dari secara bahasa kan. Sebentar. Apa? Kok bawa ngomongnya gua sih? Oh iya, kenapa ngomongin gua? Diprotes anak. Kenapa ngomongin gua? Oke lah, lanjut. Terus tadi ya? Tadi kalau gue ngomong gue puasa ngomong gitu atau gue puasa jajan itu betul secara bahasa gitu kan, karena gue meninggalkan jajan atau gue menahan diri untuk tidak jajan atau gue mengharamkan diri gue untuk jajan, itu secara bahasa ya. Puasa secara bahasa artinya meninggalkan, kemudian menahan atau mengharamkan. Nah, secara apa namanya, secara syariatnya atau secara istilahnya baru kemudian puasa itu yang sebagaimana syariat Nabi Muhammad itu adalah menahan hawa nafsu dari keinginan makan, sama ya kata-katanya adalah menahan hawa nafsu dari apa namanya atau mengharamkan diri
untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya kurang lebihnya sama lah intinya. Jadi puasa itu adalah sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Kemudian puasa itu juga akhirnya Allah syariatkan untuk kita semua kaum muslimin. Nah, udah. Apa masih mau nanya lagi? Nah, berarti kan itu kan tadi kan sejarah puasa sebelum zaman Nabi Muhammad. Nah, terus kan kita puasa di bulan Ramadan itu kan wajib nih. Nah, jadi apa Pak sejarah diadakannya puasa di bulan Ramadan itu apa gitu yang bikin puasa bulan Ramadan ini diwajibkan di bulan Ramadan? Sampai diwajibin. Kok sampai diwajibin di bulan Ramadan? Oke. Kalau kita sebagai seorang muslim itu berarti sandarannya atau dasarnya adalah apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya kan? Jadi kita secara asal semua ibadah itu haram dilakukan. Secara asal semua ibadah itu haram dilakukan. Lu nggak boleh ibadah ini, lu nggak boleh melakukan ibadah A itu karena apa? Karena secara asalnya sesuatu tersebut tidak boleh dilaksanakan. Ibadah ya, yang namanya ibadah. Kecuali jika ada dalilnya. Nah, kecuali jika ada dalilnya atau ada dasarnya. Dasarnya puasa itu adalah tadi dasar puasa secara umum ayat Al-Baqarah 183. Kemudian dalil secara khususnya ada di ayat 185. Al-Baqarah ayat 185. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ingat di ayat awalnya, Syahrul Ramadan alladzi, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan atau menghadiri atau dia kehadiran bulan Ramadan, maka falyasum. Nah, disinilah dasar atau dalil kita melaksanakan puasa Ramadan. Jadi nggak bisa tuh lu ngelaksanain puasa di bulan Syawal. Karena apa? Ya karena nggak ada dasarnya. Karena dasarnya, dasar pelaksanaan puasa Ramadan itu ya karena ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad SAW, maka kita melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan dasarnya, sesuai dengan dalilnya. Seperti itu. Bahkan nanti kalau ada misalkan karena sekarang udah nggak ada lagi ayat Al-Quran yang turun, udah nggak ada lagi Nabi yang bersabda kan, jadi ya udah kita melaksanakan apa yang sudah diturunkan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah, itu aja cukup. Seperti itu. Jadi intinya kita menjalankan yang sudah ada dan diturunkan aja. Iya. Dan nggak boleh ngasal. Iya. Nggak boleh ngasal dia, betul. Karena secara dasar awalnya adalah hukumnya ibadah itu adalah haram. Jadi nggak boleh lu tiba-tiba gue mau melaksanakan sholat apa? Sholat apa namanya ya? Sholat sholat apaan ke? Sholatnya 5 rakaat ke gitu kan? Sholat pemuja hujan gitu kan? Gara-gara hujan kita jadi sholat gitu kan? Itu nggak ada dasarnya kan? Karena nggak ada dasarnya jadi tidak boleh dilaksanakan. Seperti itulah kira-kira. Jadi sama juga ibadah tuh ada porsinya ya, Pak? Nggak boleh berlebih. Betul. Ibadah itu ada porsinya, ada contohnya, ada dalilnya. Jadi syaratnya ibadah itu ada 2 teman-teman semua. Yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah syaratnya harus ada tuntunannya.
Harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Jadi kesimpulannya adalah Sejarah itu diturunkan. makanya intinya adalah kita nggak boleh ibadah ngasal-ngasal. Harus Jangan kata orang Palembang tuh jangan macak-macak lah. Jangan macak-macak. Panjang kan kau kan. ya nggak usah aneh-aneh lah. Pokoknya ibadah ya. Tapi ibadahnya harus juga karena Allah, Karena Allah. bukan kita ini. Karena dipaksa nenek. Bukan karena dipaksa. Iya. Jadi kita harus tetap menjalankan ibadah puasa, walaupun wajib tapi harus ada niat pasti ya. Harus Betul. niat. Harus ada niatnya emang karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena puasa karena diet, bukan. Sebenarnya kalau lu puasa nih, puasa niat karena Allah, terus niat selanjutnya, wah gue mau diet, gue mau sehat, itu boleh. Tapi kalau diet doang, ya lu bakal dapat puasa doang gitu tanpa pahala. gitu. Sedangkan yang kita inginkan dari sebuah ibadah adalah pahala, betul? Betul iya ya. Nah, iya. Logikanya ke arah situ. Jadi itulah episode pertama Ramadan bersama Biri-Biri. Gila. Akhirnya kita punya konten Ramadan, Cuk. Saya tuh udah lama Pak pengen konten Ramadan Pak, tapi sama Pandu sama Adit gak mau, mereka susah, sibuk tuh orang dua tuh. Jadi akhirnya terrealisasikan episode pertama konten Ramadan, dan bakal ada episode selanjutnya bakal di-up sebelum buka puasa ya. Susah banget kita minum kayak gini. Kan kita udah bilang tadi, ini kayak sebelum buka puasa menemani buka puasa Anda, kita ada selalu hadir. Ya. Jadi segitu aja episode kali ini. Episode selanjutnya tetap bakal sama Pak Farhan, dan sampai jumpa di episode Ramadan bersama Biri-Biri selanjutnya. Ya, dadah.